nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Dari saya dan istri, saya menyampaikan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat sangat fellowship kita pada hari ini akan terus menyempurnakan persekutuan kita dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa, bahkan antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja atau sebagai mempelai pria, dan kita sebagai tubuhnya, persekutuan semakin disempurnakan sampai pada kedatangannya nanti. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jaga dan siuman, memahami waktu yang ditetapkan Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk orang yang hidup pada akhir zaman. Karena tanpa berjaga dengan siuman dan memahami waktu kedatangan Tuhan Yesus yang di dalam Injil Matius pasal 25 dalam parabel di sana dikiaskan kedatangannya sebagai mempelai pria yang akan membawa gerejanya masuk perjamuan malam kawin anak domba. Maka Tuhan memilih darah bijaksana. Bijaksana itu artinya berhikmat, ya, memiliki hikmat, wisdom, atau bahasa lainnya hokmah. Sophia, memiliki hikmat, memiliki makrifat, ya, makrifat atau gnoseos, ilmu pengetahuan Allah yang sempurna. Itu kriteria untuk mempelai perempuan Tuhan. Sehingga dengan berjaga, siuman, tahu waktu, maka kedatangan mempelai pria tidak seperti pencuri. Akibat tidak berjaga, kita tidak mengerti waktu, mengakibatkan kebinasaan yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 46 di sana. Ya, bahkan Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44 juga mengatakan jika tuan rumah itu tahu pada waktu, ya, atau pada waktu jam, bahasa aslinya ya horas, ya, pada waktu jam berapa pencuri itu akan datang, sudahlah pasti dia akan berjaga-jaga, tidak akan membiarkan rumahnya dibobol pencuri. Apalagi kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-1 mulai, ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-1 mulai. Kita perhatikan dengan seksama, ya. Tetapi tentang zaman dan masa, Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, terus tidak perlu dituliskan kepadamu. Nah, tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara, bukan berarti kita tidak perlu mengerti waktu, ya. Tetapi Rasul Paulus memahami bahwa setiap pribadi, jemaat yang hidup di dalam terang kasih Kristus, tidak hidup di dalam kegelapan. Persoalan waktu itu adalah persoalan yang sangat dipahami, karena kita tidak hidup di dalam kegelapan. Lanjut dibaca. Karena kamu sendiri tahu benar, Ya, bahwa hari Tuhan, ya, seperti pencuri pada malam. nah, hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Terus Apabila mereka mengatakan semuanya semuanya damai damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. ya, terus Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. mereka pasti Tidak akan ini untuk orang yang tidak mengerti waktu, untuk orang yang tidak berjaga-jaga, ya.
Hari kedatangan Tuhan itu sangat mengerikan dan tidak akan luput mereka. Ya, semua berkata damai, aman. Wah, dunia ini masih indah. Kenapa kita bicara tentang kedatangan Tuhan? Ilmu pengetahuan, ya, teori dan teknologi semakin canggih. Dunia ini semakin hebat, semakin gegap gempita, semakin gemerlap dengan segala hal yang indah-indah. Kenapa kita bicara tentang kedatangan Tuhan? Orang mengatakan terlalu bodoh. Ya, saudara, ada yang memprediksi terlalu dini Tuhan datang. Ya, sejak tahun 84 dulu sudah dikumandangkan Tuhan akan datang di puncak. Semua orang lari ke puncak. Tuhan akan datang di sana. Wah, lari ke sana. Kemudian akhir tahun 2010 kemarin diberitakan, santer sekali saya dapat berita dari Bogor bahwa masa Antikris sudah datang. Sesaat lagi Tuhan datang. Ya, bahkan lebih hangat lagi, 21 Desember tahun 2012 Tuhan datang. Tapi dasarnya apa? Sumbernya dari mana? Argumen apa yang dijadikan dasar? Kalau cuma sekedar mimpinya manusia, atau seseorang mengatakan mendapatkan vision tapi tanpa dasar Alkitab, maka hal itu sangat meragukan. Amin. Kalau sudah mendapat vision, sudah mendapat mimpi, sudah mendapat pernyataan Allah, maka barometernya adalah Alkitab. Apakah mimpi, apakah vision, apakah pernyataan Tuhan itu ada di dalam Alkitab? Saudaraku, kalau itu tidak terdapat di dalam Alkitab, kita harus hati-hati. Betul-betul kita harus hati-hati, sebab saudara dikasih Tuhan tentang waktu itu sesuatu yang gawat. Kalau kita tidak memahami, ya, bisa menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu saya katakan, ya, menjadi tema pokok di belakang saya ini. Saya belum menyentuh, tapi saya pasti sentuh nanti, yang pelan-pelan. Kemudian subtema Natal saya adalah Lukas pasal 2, ya, mulai dari ayat 30, 34, 35, bahwa kelahiran bayi Yesus, kelahiran tubuh Kristus sekarang, aplikasinya sekarang adalah kelahiran organisme tubuh Kristus. Itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi tanda keselamatan bagi bangsa-bangsa yang akan membangkitkan tapi juga menghancurkan. Mereka akan dibangun, dibangkitkan kalau mereka menerima berita tentang pembangunan tubuh Kristus yang esa. Amin. Amin. Mereka akan dibangun sampai mencapai kesatuan yang sempurna, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21, pasal 17 ayat 20 dan seterusnya kemarin yang telah saya sampaikan kepada saudara. Tapi kalau mereka menolak, mereka hidup pada akhir zaman, mereka menolak pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, mereka akan binasa. Siapapun, karena pembangunan tubuh Kristus ini mega proyek Allah. Ini bukan perkara baru, ini kehendak Allah. Allah ingin mendandani, bahasa Jawanya, memake up gerejanya sebagai mempelai perempuan. Itu yang dirindukan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Allah ingin mengembalikan proporsi manusia sesuai dengan tahbisannya. Oleh sebab itu, kalau kita menolak pembangunan tubuh Kristus, ya, yang sumbernya adalah berita kitab Wahyu, sumbernya adalah Alkitab sepenuhnya, bukan sekedar mimpi manusia, bukan sekedar mimpi manusia, saya katakan, bukan sekedar vision, pernyataan yang tanpa dasar, tetapi betul-betul sumbernya adalah Alkitab. Kalau seseorang menyambung berita pembangunan tubuh Kristus itu, maka dia akan dibangunkan semakin sempurna kemuliaannya. Sekalipun hal itu tentunya tidak dapat lepas dari proses salib,
Tidak ada kemuliaan tanpa proses salib. Amin. Salib menjadi power, salib menjadi sumber energi untuk kita berkreativitas di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan. Seperti di dalam tabernakel, misbah kurban bakaran, ya, tayangan tabernakel, misbah kurban bakaran yang identik dengan salib Kristus, ya, yang bahasa aslinya disebut sebagai tusiasterion, ya, tusiasterion atau bahasa Inggrisnya brazen altar, misbah tembaga. Saudaraku, ini merupakan satu kekuatan untuk umat pilihan Allah menembusi hadirat Allah. Tanpa misbah ini tidak ada artinya semua bangunan di ruang suci dan di ruang maha suci. Kenapa? Karena misbah ini identik dengan salib juljutan, salib yang menjadi power untuk kita mengalami pembaharuan hidup. Bencana pembasuhan yang identik dengan baptisan air, kelahiran baru. Karena salib juljutan maka Roh Kudus dicurahkan. Karena salib juljutan Roh Kudus dicurahkan, maka Roh akan memimpin kita ke seluruh kebenaran firman Allah. Ini meja tempat roti sajian yang berisi 2 susun roti masing-masing 6 ini mengandung makna 66 kitab yang ada di dalam Alkitab kita. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Karena salib juljutan, lewat proses pembaharuan seseorang dipenuhkan Roh Kudus, dipimpin ke seluruh kebenaran firman Allah. Orang itu terus mengalami pembenaran, penyucian, penempaan, pembajaan, ditempa, dipurnikan, dibajakan untuk memiliki kesaksian yang sempurna. 7 kaki dia dengan 7 pelita emas menunjukkan kesaksian yang sempurna dari orang yang menjunjung tinggi salib Kristus. Kesaksian terbentuk oleh setiap cabang dari pelita emas ini. Setiap cabang ini memiliki 3 pasang kelopak, bakal buah, dan bunga badam. Jadi total jumlahnya 3 kali 3 9. 9 kali 6 cabang ditambah cabang utama ada 12 bulir, total 66 bulir yang jadi kelopak, bakal, buah, dan bunga. 66 bulir yang dibuat dari sepontong emas tempaan seberat talenta dengan terus ditempa. Artinya kesaksian hidup kita ini tertempa, tergembleng, terbajakan lewat firman Allah sepenuh sehingga kita mampu menyaksikan terang Kristus kepada seluruh jagat ini. Amin. Dan pada puncaknya kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Ini juga sumbernya di sini. Tanduk-tanduk misbah ini pada saat hari raya pendamaian hari Kira-Kira dioles darah lembu atau kambing domba yang disembelih di sekitar misbah ini. Oleh imam besar, darah lembu kurban pendamaian itu disertai dengan perbaraan yang berisi ukupan. Apinya diambil dari misbah, masuk setahun sekali ke ruang maha suci. Ini tanduk misbah ini dipercik darah. Dengan adanya misbah yang berbicara tentang penyembahan, sembah itu kasih terhadap Allah secara vertikal, sembah itu kasih terhadap sesama secara horizontal. Orang berkata menyembah tetapi tidak mengasihi sesamanya, ini omong kosong. Amin. Orang menyembah tetapi tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupnya terikat oleh segala hal yang di bumi ini, itu juga omong kosong. Oleh sebab itu penyembahan ini adalah media untuk merobek tirai. Kalau tirai ini robek dengan kekuatan salib Kristus, tirai ini robek, maka Shekinah glory akan memancar. Amin. Amin. Cahaya kemuliaan Allah akan memancar. Ini sumbernya tusiasterion. Tusiasterion itu misbah yang disebut misbah maha kudus. Sekalipun tempatnya di halaman disebut maha kudus karena fungsinya sampai di ruang maha suci. Ya, besok akan saya terangkan sedikit demi sedikit untuk meyakinkan saudara. Ya, mari silakan Ibu. Mari silakan.
sebaiknya kalau sudah berada dikunci saja sehingga nanti lewat belakang ya. Karena memang pintunya demikian, kalau tidak lewat sini jadi ya tidak ada pintu lain. Oleh sebab itu para pekerja hendaknya bijak di sana untuk sehingga tidak terganggu fokus perhatian kita. Mari kita lanjutkan. Nah saudara, Tusiasterion dari bahasa Greka itu artinya tempat menyembelih binatang dan mempersembahkannya. Tusiasterion artinya tempat membakar semua korban sajian. Ya, ini misbah Maha Kudus ini. Sungguh itu sumber kekuatan kita. Orang yang hidup di dalam terang, orang yang menjunjung tinggi korban Kristus, dia mengerti masa, dia tahu untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita harus tahu waktu. Kalau kita tidak mengerti waktu, sangat ironis sekali. Mau jadi manten, kok orang ngerti wayai. Kalau bapak ibu punya putrinya mau menikah, pantas tidak kalau bapak ibu mengerti kapan hari pernikahan putri bapak ibu? Pantas tidak? Pantas tidak? Ini logika saja. Atau Anda seorang bujangan, bapak ibu pernah menjadi bujangan, ketika Anda mau menikah, kurang 2 tahun misalkan, atau kurang 3 tahun, sudah ngerti harinya belum? Sudah ngerti belum? Biasanya belum. Tapi setelah dilamar, orang tua berbicara dengan besan. Di situ ada perundingan tentang waktu tidak? Ada tidak? Ada. Nah, setelah pasti, kalau nanti Anda yakin pasti jadi mempelainya Tuhan. Amin. Anda pasti ngerti hari dan jam pernikahan. Sekarang belum. Sekarang kita ini masih mempersiapkan SDM yang akan bekerja untuk mempersiapkan mempelai. Amin. Ya toh? Ya. Soalnya ingat, waktu Esther mau dipertemukan dengan siapa? Ahasveros. Berapa bulan Esther dipikir? 6 bulan untuk memakai wangi-wangian supaya kulitnya diberi kilo-kiloan. 6 bulan memakai parfum. Dipikir di satu tempat, tidak boleh pergi kemana-mana, di dalam benteng susah. Ini satu gambaran kalau nanti gereja itu mau masuk pernikahan rohani. Gereja juga dipikir dalam bahasa Jawa itu disendirikan, diasingkan, dikhususkan. Di mana? Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Amin. Di situ kita dipersiapkan secara khusus, didandani oleh Tuhan untuk siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Jadi mengerti waktu itu sangat penting. Ya, coba dibaca 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita hidup dalam kegelapan, hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita tidak ngerti. Tapi kalau kamu hidup dalam terang, hari Tuhan itu tidak seperti pencuri untuk kita. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, ayat 5. Dan anak-anak siang. Ya, terus kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, jadi untuk orang-orang yang terang hidupnya, anak-anak terang. Amin. 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 Saudara anak-anak terang. Amin. Saudara tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Kedatangan Tuhan untuk saudara tidak seperti pencuri. Amin. Dia datang, dia menghancurkan, dia merusakkan. Tapi kedatangannya lembut penuh kasih menyongsong kita. Amin. Untuk masuk pernikahan. Jadi kalau saya berbicara tentang waktu, kemarin sudah saya katakan, saya tidak berbicara tentang hari, but of that day and hour no one knows, not even the angel of heaven, but
my father only, tentang hari dan jam. Tapi saya berbicara tentang, saudaraku, tahun dan masa. Ya, saya berbicara tentang tahun dan masa. Jadi saya tidak berbicara tentang apa namanya, tentang waktu, tetapi tentang tahun dan masa. Kalau saya berbicara tentang tahun dan masa kan saya dipersalahkan. Saya dikatakan sesuatu itu hari Tuhan itu yang ngerti cuma Tuhan sendiri. Kok manusia mencoba apa namanya menyelidiki apa hari kedatangan Tuhan? Saudara, saya tidak menyelidiki hari dan jamnya yang dalam bahasa Greka Matius pasal 24 ayat 36 itu yang disebutkan sebagai Hemeras dan Horas. Hemeras dan Horas itu hari dan jam, satu hari itu 24 jam. Tapi yang saya selidiki itu tahun, years, bahasa Grekanya years atau ya, atau apa namanya, zaman, times, zaman. Kalau bahasa Grekanya zaman itu ditulis sebagai kronos. Seperti 1 Tesalonika pasal yang ke-1 tentang zaman dan masa. Di sini disebutkan ya, perideton, kronon, kairon. Jadi kronon ini times itu identik dengan zaman, dan kronon itu masa atau season. Itu yang saya teliti. Saya tidak meneliti Hemeras, Horas, ya, hari dan jam tidak, tapi saya menyelidiki tentang waktu yang dalam hal ini dikatakan tahun dan masa. Sebenarnya antara tahun dan masa itu tidak ada bedanya, karena Nabi Daniel menyebutkan 3,5 tahun itu 3,5 masa. Rasul Yohanes juga demikian, 3,5 tahun disebut sebagai 3,5 masa. Nabi Daniel menyebutkan 1 masa tambah 2 masa tambah setengah masa, 3,5 masa identik dengan 3,5 tahun. Nah saudaraku, jadi kalau saya menyebutkan tentang saat kedatangan Tuhan pertengahan tahun 29 kemarin, saya sudah membuktikan bahkan dari surat Al-Quran, kitab Al-Quran, surat Al-Maidah pasal 5 ayat 72 juz ke-6 membuktikan bahwa Yesus lahir tahun berapa? 4 sebelum Masehi. Kemarin sudah saya jelaskan. Dan ada 2 argumen lagi ya, yang bersumber dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-1 ya, pada saat Tiberius memerintah pada tahun ke-15 pemerintahan Tiberius, Yohanes membaptiskan Yesus. Setelah dibaptis, kemudian Yesus mulai bekerja. Lukas 3 ayat berapa? 23 mengatakan waktu itu kira-kira umur Yesus berapa tahun? 30 tahun. Kalau Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, ya, kemudian Yesus mulai bekerja umurnya 30 tahun, berarti 30 dikurangi 4, 26 tahun, 26 Masehi Tuhan Yesus mulai bekerja. 3,5 tahun kemudian mati di kayu salib. Kemarin dari Al-Quran surat Al-Maidah juga menuliskan bahwa Yesus itu selesai berdakwah umur 33 tahun kurang lebih. Tidak berani memastikan. Kalau nanti dipastikan, kita bisa mencari hari kedatangan Tuhan. Itu kira-kira Injil Lukas tuliskan begitu. Ya. Kemudian dari kekeliruan, ya, Exigius, ya, Dionysius Exigius yang diperintahkan Kaisar Justinian untuk membuat kalender Masehi. Kalender Masehi itu artinya Mesias bahasa Hebrew-nya, artinya Kristus. Jadi tahun Masehi itu tahun kelahiran Yesus. Ya, untuk menggantikan tahun kalender Romawi yang berdasar tahun berdirinya kota Roma.
AUC, ya, singkatan dari Urban Condita. Nah, waktu itu Exegius membuat kekeliruan. Tahun berdirinya kota Roma itu harusnya tahun 749 AUC, tetapi dia menulis, membuat kalender itu dimulai tahun 753 AUC. Tahun 753 AUC, kalender Romawi. Sehingga ada selisih waktu. Tahun 753 AUC itu sama dengan tahun 1 Masehi. Dimulainya kalender Masehi. Itu ada kekeliruan berapa tahun? 4 tahun. 753 dikurangi 749. Dan itu menunjuk tahun Masehi yang sesungguhnya itu sebenarnya tahun kelahiran Yesus itu mundur minus 4. Jadi Yesus lahir minus 4. Berarti tahun 4 sebelum Masehi. Flavius Josephus, sejarawan terkenal yang hidup pada abad ke-1, seorang Yahudi asli, juga menuliskan bersamaan dengan matinya Herodes Agung. Ya, di situ Tuhan Yesus kembali dari Mesir usianya 6 bulan. Jadi tahun 4 sebelum Masehi itu Tuhan Yesus lahir. Kalau tahun 26 mulai pelayanan, dia berumur kira-kira 30 tahun, Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-23, maka sudah kasih Tuhan 3,5 tahun kemudian, tepatnya tahun 29 pertengahan, Yesus disalib, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Hari Pentakosta, hari yang 50 Roh Kudus dicurahkan. Di situ dimulainya zaman Roh Kudus. Kalau sudah percaya bahwa zaman Roh Kudus itu 2000 tahun, identik dengan luas ruang suci, ya, ruang suci dari tabernakel ini. Ruang suci ini luasnya 2000 hasta persegi. Ini ukurannya panjang dari pintu kemah ke pintu tirai ini 20 hasta, lebarnya 10 hasta, tinggi papan jenang yang membentuk ruang suci itu 10 hasta. Jadi isinya 2000 hasta. Ini menunjuk 2000 tahun zaman Roh Kudus, zaman gereja. Ini dikenal orang Pantekosta, orang Betel apa saja di Indonesia. Betel Injil sepenuh yang menjadi sesepuhnya gereja di Indonesia. Amin. Sebelum ada gereja-gereja lain, gereja Betel, gereja Pantekosta yang didirikan almarhum Bapak Pendeta F.G. Van Gesel di Papua, semua orang Pantekosta di dunia meyakini ini. Apalagi peta zamannya Pendeta WHO, O'Piller. Saudaraku, sama dengan ini, hanya bentuknya pemahyuan itu berbeda. F.G. Van Gesel menerima ungkapan tabernakel ini, diterangkan di dalam kitab suci, sehingga kitab suci tersusun dalam terang tabernakel. Kitab suci itu punya animasi, punya jiwa tabernakel seperti ini, ya, karena tabernakel di surga itu Tuhan Yesus Kristus. Tabernakel di bumi itu gereja tubuhnya. Amin. Ya, tabernakel di bumi itu gereja tubuhnya. Nah, ukuran yang sangat cermat 20 kali 10 kali 10 ini bukan sekedar main-main. Tabernakel harus dibuat dengan ukuran sebegitu, kalau tidak nanti yang membuat mati, hukumnya kan begitu, serba mati. Membuka tabut perjanjian Allah mati, menyentuh mati seperti Musa, itu ada maknanya, itu ada maksudnya. Karena tabut perjanjian Allah itu bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi kita tidak main-main dengan hadirat Tuhan. Dan kitab Wahyu secara khusus, Wahyu kitab ke-66 dalam terang tabernakel itu kena benda yang namanya tabut ini. Kitab Wahyu itu kitab penyempurna, kitab yang terakhir. Berita kitab Wahyu secara umum adalah Alkitab, secara khusus nanti untuk kitab yang ke-66 itu satu berita yang luar biasa untuk akhir zaman. Main-main dengan berita itu bisa seperti Musa, bisa seperti Hofni dan Pinehas yang main-main dengan tabut. Amin. Amin. Ya, saudaraku, jadi dibuatnya ukuran 2000 hasta.
Ruang Maha Suci 10 kali 10 kali tinggi 10 ini sudah bahasanya menuju zaman kerajaan tahun damai. Saudara, ini bukan main, ini nubuatan, semuanya nubuatan. Nubuat itu harus digenapi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Selama langit bumi masih ada, Matius 5 ayat 17 dan 18, semua harus digenapi. Bahkan satu iota pun ya tidak mungkin tidak digenapi, harus digenapi. Amin. 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 Nah, ini masuk di dalam kitab suci bukan? Atau ini cuma sekedar sejarah? Ingat Pengkhotbah pasal 3 ayat 15. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada. Amin. Yang akan datang itu dulu sudah ada. Apa yang dikerjakan Allah itu kekal. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Apa yang dikerjakan Allah tentang membangun tabernakel kekal? Ini alat penyelamat umat manusia, umat pilihan Allah. Tabernakel jasmani, sedangkan tabernakel rohani, tabernakel rohani itu tubuh Kristus. Tabernakel itu rumah Allah, bait Allah. Seperti kata Tuhan, rubah bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Orang hari sing kamu 46 tahun nenek moyang kamu membangun, kamu akan membangun 3 hari. Dan menjawab, yang dimaksud bait Allah, yang dimaksud tabernakel adalah tubuhnya sendiri, alias tubuh Kristus. Amin. 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 Jadi tabernakel sudah 3.500 tahun yang lalu zaman Musa menjadi alat penyelamat Israel dalam pergerakannya dari Mesir menuju Kanaan. Tapi tabernakel rohani tubuh Kristus pada akhir zaman adalah alat penyelamat umat yang hidup pada akhir zaman dari dunia yang rindu mengalami kelepasan masuk Kanaan Samawi. Amin. 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 Perlu memahami tabernakel rohani, yaitu tubuh Kristus, gereja yang bersatu. Gereja yang susunannya seperti tubuh kita ini. 1 Korintus 12 ayat 12. Satu tubuh tapi banyak anggotanya. Di dalam tubuh ini ada 14 sistem. Setiap sistem terdiri dari organ tubuh yang banyak. Setiap organ terbentuk dari jaringan yang banyak. Setiap jaringan terbentuk dari sel-sel yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran, dan sel-sel itu memberikan makna hidup untuk organisme ini. Sampai setiap anggota yang terkecil pun harus ada komunikasi, berintegrasi, bekerja bersama-sama, bahu-membahu untuk mempertahankan jasad organisme ini tetap hidup. Amin. Itulah tubuh Kristus. Setiap sistem berbeda. Kalau orang mau membangun tubuh Kristus, tetapi organisasinya harus sama, ini omong kosong yang besar. Kamu mau masuk tubuh Kristus, kamu harus masuk organisasi saya, masuk GKT, mau enggak? Wah, ini kebohongan besar. GKT itu cuma wadah sementara kita hidup di bumi. Karena kita hidup di negara hukum, kita harus berafiliasi kepada hukum. Amin. Amin. Kalau tidak berlindung pada satu badan hukum, tidak tertib, nanti ditertibkan sama pemerintah. Organisasi itu cuma sementara. Jangan menjadikan organisasi itu mercusuar kebanggaan, mindset, kerangka pikir seperti itu harus dirubah. Semakin organisasi minded, semakin banyak perpecahan. Amin. 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 Tetapi semakin mencintai organisme tubuh Kristus, semakin terjadi kesatuan. Amin. 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 Organisasi itu memecahkan. Kalau nggak percaya, satu organisasi yang besar, tetel itu bahasa Jawa. Sudah jangan berpikir tetel itu bahasa Spanyol. Tetel itu rontok jebret, cabut asal jadi keping. Karena berbicara tentang organisasi, coba berbicara tentang organisme. Saya tidak pandang kamu datang dari organisasi mana. Bahkan saya tidak mengenal asal usul saudara yang ada di sini. Ya, organisasi apa? Yang penting kamu adalah saudara dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita di sini
tidak berbicara tentang organisasi, tidak. Bukan berarti organisasi itu tidak penting, penting. Saya sendiri mendapatkan kemurahan untuk memimpin organisasi gereja sebagai ketua sinode. Tapi di dalam sinode saya itu bebas, otonomi bebas-bebasnya. Memerintah jemaatnya sendiri. Yang penting visinya sama. Tubuh Kristus yang esa. Amin. Sudah gereja mau kau bangun kayak apa, kau bangun kayak apa, silakan. Yang penting sumbernya Alkitab, visinya membangun tubuh Kristus yang esa. Upayakan jemaat masuk hierarki tubuh Kristus. Upayakan hamba Tuhan masuk hierarki tubuh Kristus. Jadi hierarki tubuh Kristus artinya tim pelaksana keputusan Allah. Masuk hierarki itu menjadi tim pelaksana keputusan Allah. Apa yang diputuskan Allah untuk akhir zaman apa? Membangun gereja sebagai sidang mempelai perempuannya. Dia nanti datang untuk satu gereja mempelainya, bukan untuk organisasi gereja. Ingat, sebesar apapun organisasi, kalau tidak masuk ke satu Kristus, tertolak. Saya tahu dua saksi yang nanti bersaksi pada zaman antikris di sini. Ya, merah jam masa antikris 3,5 tahun. Kitab Nabi Daniel menuliskan ya 3,5 masa atau 1260 hari. Kitab Wahyu menuliskan demikian. Dua saksi yang masuk masa antikris, sementara gereja tubuh Kristus mengungsi di padang belantara. Sebaliknya, dunia tanpa tubuh Kristus adalah terjadi pemupukan hawa nafsu, pelampiasan hawa nafsu, puncak kejahatan, puncak kenajisan, puncak segala kebijakan moral. Semua manusia yang hidup harus pakai tanda 666, triple six. Kalau tidak, nggak bisa berjual beli karena 66 itu menjadi PIN nanti, personal index apa? Ya, untuk setiap orang bertransaksi. 666 baru kode berikutnya, kode banknya, ya, kemudian kode lainnya. Tanpa itu nggak bisa jual beli. Lah padahal 666 itu angkanya antikris. Dua orang saksi yang terjebak masuk masa antikris. Wahyu pasal 11. Ya, kalau sudah membaca mulai ayat 3 dan seterusnya di sana. Itu pendeta besar, organisasinya besar, jemaatnya jutaan, tetapi melecehkan berita pembangunan tubuh Kristus ini. Berita pembangunan sidang mempelai perempuan itu dilecehkan. Berita tentang hierarki pembangunan tubuh Kristus dilecehkan. Berita tentang ketetapan masa itu dilecehkan. Akibatnya kondisinya naas sekali. Ketika kita sudah berjaga, pelita kita menyala terang dengan hikmat marifat Allah yang menerang hidup kita, dengan kekuatan salib yang kita bisa cegah tercacat di dalam Kristus. Sama-sama darah, sama-sama rindu masuk perjamuan malam kawin. Yang 5 bodoh, yang 5 disebut bijak. Sama-sama darah. Siapa yang nggak ingin masuk perjamuan malam kawin anak domba? Siapa yang tidak ingin jadi mempelai Tuhan? Tapi kita jangan mengabaikan firman Allah. Nah, saudaraku, jadi dalam masa antikris yang 3,5 tahun ini, ya, ajang pelampiasan kemarahan iblis si naga tumpah, iblis Tritunggal, naga tua, antikris dan nabi palsu. Marah, dunia ini dijadikan ajang pelampiasan. Di situ unity of the world yang mereka dambakan sejak zaman Mesir kuno. Ya, ada satu apa namanya aliran kepercayaan Mesir kuno yang namanya The Brotherhood of Snake, termasuk James dan Jambres yang melawan penentang Musa. Mereka adalah penyembah dewa matahari, mata Horus, yang dewa Sol, dewa matahari bahasa Latinnya dewa Sol. Sekarang ini zaman dalam satu urdu yang dalam bahasa Hebrew disebut kibil. Kibil itu artinya yang menerima, sedangkan bahasa umumnya disebut kabalah. Ini sudah berlebihan, menguasai seluruh sektor kehidupan manusia, perbankan,
politik, ekonomi, pendekatan dunia dari cakra persenjataan, semua sasarannya. Setiap kali ada kelahiran bayi yang dinilai potensi secara spiritual dipakai Allah, iblis lewat kabar lain mencoba membunuh. Musa dinilai potensi untuk mengubah Israel sejak dari kandungan, sudah direncanakan dibunuh oleh Lucifer dan konspirasinya ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau dibunuh sama konspirasinya Lucifer. Karena apa? Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu, hai ular. Kamu menjadi tertutup dengan perutmu, kamu akan berjalan debu menjadi makananmu. Bayangkan, sakit sekali perasaan dan hatinya si iblis yang ngejawantah dalam wujud ular kecil 6000 tahun yang lalu di Taman Eden. Oleh setiap kali ada benih perempuan yang lahir, dia selalu mencoba untuk membunuh anak laki-laki ketiga nanti yang lahir di sini. Kalau dalam peta itu, ya, dalam peta itu di sini, kelahiran anak laki-laki ketiga, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, itu juga sudah disangkong. Bahasa Jawanya disangkong, diintai, dengan harapan nanti lahir bayi itu ditelan, dibunuh. Tapi bayi yang dilahirkan gereja itu adalah firman dan Roh Kudus. Namanya yang setia, yang benar, yang adil. Pada jubah bayi itu, setelah dia dewasa, bertuliskan namanya firman Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Dia mempelai pria. Dia mempelai pria. Saudara, iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan. Antikris nabi palsu ditangkap, dilemparkan ke neraka. Itu nanti pada saat kedatangannya yang kedua di sini. Nah, saudara, jadi perlu saya sampaikan, mengerti waktu itu sangat penting sekali. Kenapa? Sekali lagi, tanpa mengerti waktu, kita ini, saudaraku, bisa terpuruk dalam kebinasaan. Ya, mari dibaca Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Mari dibaca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, saudara yakin ini firman Tuhan? Amen. Firman Tuhan? Amen. Atau mungkin ini ada tulisan yang salah di situ. Untuk segala sesuatu ada masanya. Terus untuk apapun di bawah langit, untuk apapun, untuk segala pekerjaan apapun di bawah langit ini ada waktunya. Amin. Membangun gereja ada waktunya. Ya. Perempuan hamil ada waktunya melahir. Kalau perempuan hamil tidak tahu waktu melahirkan, betapa malangnya perempuan itu. Paham? Ada seorang ibu misalkan, ya, dan orang Jogja memanggil ibu begitu. Jen itu maksudnya, Bu, kira-kira HPL-nya kapan? Hari penentuan lahir anaknya. Saya nggak tahu. Loh, ibu mulai hamil kapan? Saya nggak tahu, ujung-ujung perutku besar. Ujung-ujung. Coba, kalau sampai terjadi seperti itu, ini aneh nggak? Untuk segala sesuatu ada apa? Ada waktunya dikandung, ada waktunya dilahirkan, ada waktunya dibesarkan, ada waktunya mati. Betul tidak? Mari baca. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang kita, ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubah, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ya, tertawa, terus ada waktu untuk meratap, ya, ada waktu untuk menari. Nah, pendek kata, segala sesuatu. Pemerintah punya proyek ditenderkan, ya, pembangunan jembatan ini harus selesai dalam waktu 3 bulan. Sanggup, si pemenang tender sanggup, dibuat perjanjian. Kalau nanti sampai prestasi terjadi pengingkaran terhadap perjanjian, harusnya 3 bulan, 3 bulan baru separuh. Si pemenang tender itu terkena apa? Penalti.
satu harinya didenda sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Itu pemerintah. Nggak tahu penaltinya masuk ke kas negara atau masuk kemana. Yang jelas itu pasti terjadi. Ya. Nah, saudaraku, untuk segala sesuatu termasuk untuk membangun tubuh Kristus cukup padamu. Terima kasih Pak David. Jadi untuk membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus juga ada waktunya. Esther dipersiapkan untuk masuk perjamuan malam kawin dengan Ahasverus. Ada waktunya. Tempatnya untuk mempersiapkan ada waktunya. Siapa yang mempersiapkan Esther? Oh, ada oknumnya, SDM-nya. Kalau sudah membaca kitab Esther, siapa SDM-nya? Enggak sembarang. Ya, seorang pegawai raja yang ahli ya di dalam perawatan tubuh. Jadi SDM-nya untuk mempersiapkan Esther ada, waktunya ditetapkan oleh Ahasverus, kemudian tempatnya untuk mempersiapkan dipersiapkan. Jadi apa yang ada sekarang itu dulu sudah ada. Amin. Saya bicara tentang tabernakel. Sebelum tabernakel itu dibuat Musa untuk alat penyelamat manusia pada zaman Nabi Nuh, Allah sudah menciptakan alat penyelamat yang identik dengan tabernakel, namanya bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh yang panjang 300 hasta, lebar 15 hasta, tinggi 30 hasta, dibangun 3 tingkat, sama dengan tabernakel ini. 3 tingkat halaman, ya, daerah halaman ini, halaman ruang suci dan ruang maha suci. Bahtera Nabi Nuh juga begitu. Paling bawah sendiri, ya, paling bawah sendiri untuk binatang, tengah untuk makanan, paling atas untuk mempelai, 4 pasang mempelai, Nuh dengan anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan istrinya masing-masing. Alat penyelamat manusia. Meningkat pada zaman Musa, alat penyelamat umat pilihan Allah Israel dibangun 3 tingkat tabernakel, dan pada akhir zaman alat penyelamat umat manusia, yaitu gereja sebagai organisme tubuh Kristus, juga memiliki 3 tingkatan, 3 badan, jiwa, dan roh. Mempelai itu punya badan tidak? Punya badan tidak? Punya jiwa. Kalau tidak punya badan kan hantu nanti. Punya jiwa, punya roh. Mempelai itu hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Mempelai itu hidup sampai Tuhan datang. Kok saya bicara begitu? Maaf, saya tidak menyinggung. Kalau saudara yakin, percaya bahwa orang mati jadi mempelai, saya tidak menyinggung saudara. Tapi ini prinsip saya, dan ini Alkitab. Saya nanti bisa membuktikan ayat-ayatnya bahwa mempelai itu adalah orang Kristen yang hidup sampai Tuhan datang. Amin. Saking biasanya proses melewati musibah, malapetaka, dia tetap hidup. Dia tidak mati. Mempelai itu orang Kristen yang sakti. Bahasa Jawanya sakti sugih montro gunung. Sakti mondro gunung. Amin. Betul? Oh, itu sudah dinubuatkan Raja Daud 3000 tahun yang lalu. Zaman Raja Daud hidup, dinubuatkan biar 1000 lebah di sebelah kiri, 10.000 mati di sebelah kanan. Raja Daud bernubuat apa? Kamu hanya menonton saja. Wah, tidak peri kemanusiaan kok tidak nulungi, harus nulungi dia. Sing mati saja kan. Sekali perang yang mati 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal 6. Perang lagi Wahyu pasal 9 mulai ayat 13, yang mati 1/3 penduduk bumi. Nabi Yesaya mengatakan jumlah manusia itu saking biasanya musibah-musibah sama emas, katanya lebih jarang manusia. Tapi mempelai tetap hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Terus itu sakti sugih montro gunung. Montro itu doa. Dia punya doa hikmat, doa makrifat untuk mengatasi segala masalah, sebenarnya untuk membuka mulut singa, untuk meneduhkan air laut seperti Yesus sendiri. Sekalipun Salomo itu dahsyat dalam hikmat makrifat, Tuhan Yesus mengatakan yang ada sekarang hikmat makrifat lebih dahsyat dari Salomo. Amin. Amin. Tubuh Kristus itu hikmat makrifat lebih dahsyat dari Salomo. Amin. Bagaimana? Apakah orang mati jadi mempelai? Kalau dia mati di dalam Tuhan, nanti dia jadi undangannya.
dalam perjamuan malam kawin akan diundang. Amin. Diundang masuk perjamuan malam kawin. Berbahaya kalau saudara misalkan diizinkan Tuhan tidak jadi mempelai, mati selamat dalam Tuhan, tidak jadi mempelai, tapi undangan, diundang. Amin. Amin. Yang mengundang siapa? Yang mengundang siapa? Mempelai. Mempelai. Turut mengundang mempelai berdua. Amin. Amin. Betul tidak? Betul. Saudara mau menikah dengan orang mati? Mau. Mau? Mau menikah sama orang mati? Oh, tidak. Ya jelas tidak lah. Betul tidak? Tuhan Yesus juga begitu. Dia akan menikah dengan mempelai perempuannya. Saat dia datang nanti dalam Wahyu pasal 19, kalau gambar di sana itu, di gambar dididik itu sana. Nah, kalau di sini ini, ya Wahyu pasal 19. Ya, yang diundang masuk perjamuan malam kawin anak domba itu orang yang mati di dalam Tuhan, dibangkitkan. Jadi mati dalam Tuhan itu alurnya. Kalau saya memiliki peta kitab Wahyu yang saya terima dari Tuhan tahun 87 ini, ya, jalur kuning ini paradis atau Firdaus. Jadi orang mati saat panen raya, mati zamannya Adam, zamannya Abraham sampai zamannya Elia, Musa, tidak langsung masuk surga. Surga yang sesungguhnya itu Yerusalem baru, nanti di sini masih, tapi masuk Firdaus. Firdaus itu ya identik dengan surga, tapi surga kecil. Lah nanti dia dibangkitkan pada kebangkitan pertama di sini saat Tuhan datang. Tapi yang mati di luar Tuhan masuk satu tempat yang namanya apa? Hades. Ya, paling dalam namanya Tartaros, kubur neraka kecil. Nanti jalur merah ini akan dibangkitkan saat setelah kerajaan 1000 tahun damai. Kalau di sini, ya di sini lihat gambar depan ini. Jalur kuning ini kebangkitan satu orang-orang suci. 1 Tesalonika pasal 4, ya 1 Korintus pasal 15 itu juga dituliskan. Nah, jalur merah ini kebangkitan orang-orang yang mati di luar Tuhan, mati dibangkitkan, ikut masuk perang besar yang namanya Gog Magog, ditangkap masuk pengadilan Aras Putih. Di pengadilan Aras Putih itu semua orang yang tidak tertulis namanya kita baik masuk ke neraka, lautan api dan belerang yang namanya Gehenna. Ya, sedangkan orang yang dibangkitkan di sini masuk undangan perjamuan malam kawin. Baca Wahyu pasal 19, ya, Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 dibaca mulai ayat yang ke-6. Mari perhatikan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desak air bah dan seperti deru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia. Lanjut. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perhatikan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, hari pernikahan atau perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, mempelainya sudah siap. Siapa mempelainya? Ya. Saudara dan saya. Amin. Yang hidup sampai Tuhan datang yang kedua. Saudara, kita mempelainya. Terus lanjutkan dibaca. Dan kepadanya dikarenakan supaya memakai kain linan halus. Nah, kepada mempelainya, pengantinnya yang telah siap sedia, kepadanya dikarenakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Terus Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, sudah berpikir yang judi dan akal sehat. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, otak atau akal yang ditawan ditaklukkan pada Roh Kudus. Secara logika, akal sehat dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, berbahagialah mereka yang diundang. Masa dalam perjamuan malam kawin mempelai perempuannya diundang? Pernahkah saudara yang sudah sepuh-sepuh ini menikahkan anakmu dan kamu memberi undangan anakmu yang mau dinikahkan itu? Nah, kamu mau tak nikahkan tanggal berapa? 32 Desember. Ini undangannya untuk kamu. Pernahkah terjadi itu di muka bumi? Pengantin yang mau menikah diberi undangan? Pernah? Tidak. Sebaliknya,
pengantin yang mau menikah turut mengundang bersama orang tuanya. Betul tidak? Amin. Betul tidak? Nah sekarang, ya berbagian mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, padaku, ya perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan jadi dari Allah. firman Allah yang mati di dalam Tuhan itu diundang, masuk undangan pesta. Jadi mempelai itu spesial. Dia bagian tubuh dari kepala. Dia tidak mungkin termasuk bilangan yang diundang. Yang diundang itu yang mati di dalam Tuhan ini. Jalur kuning ini. Yang mati di dalam Tuhan diundang. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan bersama-sama. Yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika pasal 4 itu sama-sama masuk perjamuan malam kawin anak domba. Nabi Daniel menuliskan lamanya perjamuan itu nanti sampai pengadilan yang tahta Kristus untuk memberikan pahala kepada yang mati di dalam Tuhan sesuai segala tingkah laku perbuatannya. Tentunya satu sama lain tidak sama. Orang yang mati sebagai penyambut di sebelah kanan Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah pelayanan, atau korban, apalagi bayar perpuluhan. Hari ini kamu masuk Firdaus selamat, amin, amin. Sama upapan gesel yang sembahyang, yang puasa, yang mendapat pewahyuan, mosok sama. Nah, kalau sama keadilan Tuhan itu di mana? Amin. Tempat yang berbeda oleh kerajaan surga itu dilukiskan seperti tabernakel. Ada halaman, walaupun halaman itu tetap kerajaan surga. Pelataran di surga lah penak, ya toh? Amin, amin. Nah, yang menempati kota 4 persegi ini siapa? Siapa? Cuma mempelai pria dan mempelai wanita. Tuhan Yesus Kristus dan mempelai wanitanya. Ini kota 4 persegi. Oh, mana hilang lagi? Oh ya, ya. Ini nanti kenyataannya. Tapi di dalam nubuat ada tabernakel. Coba tabernakel. Ini kota 4 persegi. Panjang 10 betul lah. Mati. Baik. Di atas 10. Jadi ruang maha suci itu kota 4 persegi. Kota 4 persegi. Nanti kegenapannya adalah Yerusalem baru. Kota 4 persegi. Itu tempatnya mempelai perempuan Tuhan. Tempatnya mempelai perempuan Tuhan. Nah sekarang yang mati dan bangkit apa jadi satu? Di dalam kota 4 persegi itu, menurut saudara kira-kira gimana? Jadi satu tidak nanti? Sama-sama di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kota 4 persegi. Tetapkan di dalam pasal 21 dan pasal 22. Masa kan mempelai perempuan menjadi satu? Telan-telan, jujur real di kota 4 persegi tidak. Ada bedanya. Nah, oleh sebab itu kalau kita memahami kitab Wahyu seutuhnya, kita tidak akan gegabah. Karena ada yang mengatakan bahwasanya orang mati juga jadi mempelai. Di surga itu semua sama. Tidak ada bedanya, semua sama. Betul, sama-sama masuk surga. Tapi tabernakel itu tetap kekal selamanya. Tabernakel itu tetap selamanya. Tabernakel Allah itu tetap, surga itu tabernakel. Musa membangun tabernakel itu modelnya bersumber dari surga. Dari surga dia melihat surga, kemudian dibuat miniaturnya tabernakel. Dan tabernakel itu punya daerah 4 persegi namanya ruang maha suci. Di situ cuma ada tabut dan tutup gratiran. Tabut dan tutup gratiran itu menunjuk kepada tabut yang dibuat kain penaga di salur emas luar dan dalamnya. Itu gereja sebagai sidang mempelai perempuan Tuhan yang di dalamnya memiliki ya buli-buli mana, buli-buli emas yang berisi roti mana. Itu menunjuk kepada firman Allah yang dipribadikan. Kemudian tongkat Harun itu merupakan peningkatan dari pelita emas. Itu berbicara tentang roh kudus, roh Allah. Sedangkan 2 loh batu itu bicara tentang kasih. Memiliki iman, harap, dan kasih yang sempurna.
sempurna, iman, harap dan kasih yang sempurna. Maksudnya kasih Tuhan, kota 4 persegi yang di dalam tabernakel adalah menunjuk kepada ruang maha suci. Nanti kegenapannya adalah kota Yerusalem baru, kotanya mempelai, tempat mempelai secara khusus spesial. Sedangkan yang mati di dalam Tuhan itu ada 2 golongan. Ada yang mati di halaman, ada yang mati di ruang suci, hidup pada zaman gereja. Ada yang mati hidup pada zaman Taurat. Elia itu mati zaman Taurat atau zaman gereja? Yeremia itu mati zaman Taurat atau zaman gereja? Taurat toh. Selamat enggak kira-kira? Selamat. Orang Israel yang hidup zaman Taurat mati sebagai orang yang percaya kepada Taurat, selamat tidak? Selamat sesuai hukum Taurat toh? Ya toh? Nah, yang mati di dalam zaman gereja di ruang suci itu kan tingkatannya berbeda. Mati ketika rohaninya anak-anak, baru percaya bertobat mati, belum sempat masuk gereja. Bertobat lahir baru baptis mati, belum sampai ruang suci toh. Lahir baru penuh Roh Kudus ditipu kemah mati. Berbeda dengan orang yang sudah sampai di mesbah Tuhan, yang pagi sore siang malam hidup dalam sembah, hidup dalam urapan, hidup dalam cinta kasih kepada Allah dan sesamanya. Gak mungkin sama tempatnya dengan yang mati di halaman. Amin. Yerusalem baru itu juga beda, itu lebih tinggi lagi. Yerusalem baru satu kota yang terletak di tengah-tengah dunia baru. Dunia lama mana? Rasul Petrus mengatakan dihancurkan, semua anasir bumi ini leleh, hancur, dan Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi dari tabernakel meningkatnya adalah langit baru, bumi baru. Jadi kita nanti tinggal di kota 4 persegi mempelai, khususnya mempelai. Sedangkan yang mati di dalam Tuhan di luar kota 4 persegi ini. Haleluya. Amin. 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 Kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa yang diundang itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Mempelai tidak termasuk undangan. Mempelainya sudah siap sedia untuk masuk nikah. Amin. Undangannya orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka menuruti firman. Buktinya mati selamat. Amin. Amin. Kalau tidak menuruti firman, kira-kira selamat tidak? Tidak. Selamat tidak? Tidak. Jelas tidak. Ya, mari dibaca Wahyu pasal 21. Nah ini karena Alkitab kita itu dulu tidak terbagi dalam pasal dan ayat. Pembagian dalam pasal dan ayat itu terjadi pada konsili gereja yang kesekian di kota ini. Maka Alkitab itu tersusun demikian. Ada pasalnya, ada ayatnya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab ini, perhatikan baik-baik ya. Wahyu pasal 21 ini saudara bisa melihat sebagai berikut. Kita baca mulai ayat yang ke-1 dan ke-2 dulu. Ya, jangan dilanjutkan ayat 3. Ayat 3 itu ada tempatnya sendiri. Mari baca. Lalu Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. sebab Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. ya dan Laut pun tidak ada lagi. amin. 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 Langit yang lama yang kita lihat sekarang ini, ada bintang-bintangnya banyak, ada berapa galaksi, ya. Bumi yang kita pijak ini, Indonesia yang kita tempati ini, dari timur Merauke sampai barat apa? Sabang, paling selatan dari Indonesia, Pulau apa? Miangas. Pulau Miangas. Paman, Miangas. Paman atau Miangas? Miangas. Miangas, paling utara Paman, nggak terbalik Pak. Terbalik. Terbalik. Pamana itu paling selatan, Miangas paling utara, paling timur Merauke, paling barat Sabang. Itu nanti lenyap. Pendek kata bumi Eropa, Amerika, Australia lenyap. Ya, sebab langit yang pertama, bumi pertama telah berlalu. Rasul Petrus mengatakan leleh. Anasir-anasir yang ada di jagat ini leleh. Kemudian Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Jadi langit baru, bumi baru itu, sudah jangan berpikir ukuran
Nggak ada ahli apa? Geologi atau geografi yang bisa mengukur. Kalau sekarang bisa diukur semuanya. Nanti semuanya sudah, saat itu dicipta, kita sudah hidup dalam apa? Dalam roh. Amin. Dalam kemuliaan. Nah, ya lanjut dibaca. Langit yang baru, bumi yang baru dicipta. Langit yang lama, bumi yang lama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat Kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, terus yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan, ya, terus yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru, kota yang kudus, turun dari Allah, bagaikan pengantin yang berhias untuk mempelai prianya. Ini kota mempelai dengan ukuran yang secara khusus disebutkan dalam ayat 21 dan 22 di sana. Ya, itu tempatnya mempelai. Ini identik dengan ruang maha suci, kegenapan dari ruang maha suci. Ya, dilanjutkan dibaca. Jangan ayat 3, nanti ayat 3 lain, ya, lain. Dibaca ayat yang ke-9. Ya, Yerusalem baru, ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat, ya, yang memegang ketujuh cawan, yang memegang ketujuh malapetaka yang terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Ya, terus ini. Lalu dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Jadi kota Yerusalem itu identik dengan mempelai perempuan. Kenapa turun dari surga? Iya, langit yang lama, bumi yang lama yang kita pijak sudah lenyap. Kita tidak hidup dalam darah daging ini nanti. Darah daging tidak mungkin masuk surga. Amin. Ini sudah diubah dalam tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu Yerusalem baru itu akan turun dari surga, dari Allah. Karena apa? Sudah terjadi perjamuan malam kawin anak domba. Sejak saat itu mempelai pria dengan mempelai wanita itu seperti kepala dan tubuh menyatu. Di situ ada Allah sebagai mempelai laki-laki anak domba. Di situ ada mempelai perempuan sidang tubuh Kristus yang esa. Gereja yang gereja yang non denominasi yang bersatu sempurna. Seperti syafaatnya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Ya, kota itu penuh kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagai permata yaspis seperti kristal. Terus dan temboknya besar dan tinggi. Ya, terus dan pintu gerbangnya 12 buah. Ya, terus di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Ya, di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Kenapa tertulis pintu gerbangnya tertulis nama 12 suku Israel? Kok bukan tertulis nama dari suku-suku di Batak, di Papua atau di Jawa? Di Jawa, Pokso Dirdo misalkan. Di Batak misalkan Hasibuan. Ya, Pangaribuan. Ya toh, atau di Nias misalkan, ya marga-marga yang waduh sangat banyak, apalagi di Papua, jangan ditanya, banyaknya luar biasa. Suku-suku dengan apa? Marganya. Ya toh, tapi kok 12 yang menjadi pintu gerbang masuk Yerusalem itu memang ditetapkan pintu gerbang keselamatan itu adalah Israel. Amin. 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 Semua kitab para nabi dan para rasul itu ditulis oleh orang Israel. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Dan tubuh Kristus yang terakhir adalah bangsa Israel yang diselamatkan lewat pergerakan kuda putih. Oleh sebab itu kalau pintu gerbang itu tertulis nama 12 suku Israel tanpa suku Dan di situ, karena suku Dan itu terhisap bangsa kafir. Panas, karena Yesus sendiri juga bangsa Israel. Nah terus sekarang orang mati di luar Tuhan, tempatnya di mana? Yang bukan mempelai. Dibaca ayat 3. Ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat 3. Perhatikan ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, Ya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Tabernakel, coba ditayangkan tabernakel. Nah, tabernakel, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Yerusalem itu ini kegenapan dari ruang maha suci. Sedangkan kemah Allah seutuhnya
kerajaan surga seutuhnya itu ini. Ada di tengah-tengah manusia. Artinya Allah menaungi juga mereka yang mati di dalam Tuhan dan selamat sesuai dengan pahala, sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan level rohaninya. Mereka mendapat kemuliaannya. Ada yang di pintu gerbang, ada yang di mezbah, roh-roh di bawah mezbah, ada yang mati di bejana pembasuhan, ada yang mati di pintu kemah, ada yang mati di ruang suci. Semua mendapatkan naungan Tuhan. Kemah Allah, tabernakel Allah, ya, ada di tengah-tengah manusia. Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau disebutkan, ya, dalam bahasa Inggris, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with man. Tabernakel, ya, menaungi umatnya. Saudara perhatikan, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Terus, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi umat Allah pada umumnya yang tidak termasuk mempelai disebut umatnya. Orang yang diselamatkan ada di dalam tabernakel. Ada yang mati di halaman, ada yang mati di ruang suci. Mereka mendapat naungan semua. Ini kerajaan surga yang dilihat Musa. Ketika Musa naik ke atas gunung, puasa 40 hari 40 malam, Tuhan mengajak naik ke surga dan melihat, kemudian menuangkan surga dalam miniaturnya tabernakel ini. Jadi mereka akan menjadi umatnya. Lanjut dibaca, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan Maut tidak akan ada lagi. mereka tidak akan mengalami kematian lagi, tapi mempelai itu adalah manusia yang sama sekali tidak tersentuh oleh maut. Kalau saya membaca Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37, ketelanjangan, kelaparan, aniaya, siksaan, sengsara, ya, pedang, ancaman, bahaya, bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Amin. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu karena kuasa salib. Ya. Terus lanjut dibaca. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi perkabungan. Terus Atau ratap tangis. atau Duka cita. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Iya. Yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan iya, benar. firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang awal dan yang akhir. orang yang haus akan memberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terus, Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. akan memperoleh semuanya ini, dan Aku menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. arti kata lain. Amin. Amin. Tadi umatnya. Kalau bahasa sekarang warga kerajaan. Sekarang meningkat lebih intim. Orang-orang yang mati di ruang suci, anak-anak keluar kerajaan. Amin. Umatnya ini warga kerajaan surga. Kalau sudah belajar tabernakel, ini daerah kerajaan surga. Ini warga kerajaan surga. Di sini ada sepuluh. Setingkat lebih tinggi, anak-anakku. Mereka adalah keluar. Amin. Kerajaan. Apakah keluarga masuk? Anak-anak masuk di ruang maha suci? Masuk di ruang dalam tahbisan boleh tidak? Sekarang dia dari pengajaran saya tanya, apakah anak-anak setelah anak-anak itu dewasa, sekalipun dia namanya anak, bolehkah dia sembarangan di ruang maha suci orang tuanya? Tidak. Dalam tahbisan boleh tidak? Tidak. Jelas tidak kan? Tidak. Tidak toh? Mama, aku takut tidur di luar sendiri. Aku tidur sama papa mama. Umurnya wis piro 28 tahun. Coba gimana? Jadi seintim apapun kalau namanya anak, keluarga tempatnya di sini. Dia mati sebelum jadi mempelai. Artinya tidak sampai Tuhan datang.
Nah, tapi yang hidup sampai Tuhan datang Amin. mempelai di sini. Amin. 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 Berbahagialah yang diundang. Mempelai Tuhan mengundang. Amin. Amin. Saudara, ini firman Allah yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi supaya saudara memahami. Lanjut dibaca. Mari. Dilanjutkan dibaca. Tetapi orang-orang penakut, Orang penakut. orang-orang yang tidak percaya, Nah, kalau sudah penakut, ikut fellowship takut, nanti dipecat sama organisasi. Tidak apa-apa, sudah dipecat tidak apa-apa. Kalau dipecat karena firman, amin. Tapi kalau dipecat karena kejahatan ya jangan. Kalau karena firman Allah kamu dipecat ya silakan. Kalau bisa jangan sampai lah. Ya, sudah kasih Tuhan. Penakut, takut setan, boleh tidak takut sama setan? Tidak boleh. Takut itu harus diberikan kepada siapa? Tapi faktanya orang Kristen itu selalu kejungkir. Orang Kristen itu orang yang sangat aneh, akrobatik. Anehnya apa? Kalau orang lazim berjalan kaki di bawah, tangan di atas, orang Kristen tidak. Berjalan tangan di bawah, kaki di atas, kebalik. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menjaga melindungi hamba-Mu karena suamiku hari ini tugas di luar kota, tinggal kami dengan anak-anak kecil ya Tuhan. Jagalah kami, lindungilah kami. Dalam nama Yesus, malaikat-Mu berkemah sekelilingku. Haleluya, amin. Setelah ada suara, ada darah Yesus. Mulai merinding. Mengorok ini bahasa Portugis. Ya, mulai mengorok badannya. Ya loh, takut setan, takut vampir, takut tengkorak, takut mayat hidup, takut orang mati, lebih hebat lagi. Orang mati ditakuti. Padahal yakin dijaga Tuhan, yakin malaikat berkemah sendiri. Tapi kalau ditemani, wah aku takut Pak. Biar kita ditemani sama mama biar di sini sama pas selama papa pergi ditemani sama mamanya. Usianya 70 tahun, sudah tidak bisa mama. Hatinya damai. Terbalik tak? Ditemani sama Tuhan, karena Tuhan tak tampak. Karena Tuhan tak tampak, jadi takut. Itu orang Kristen rata-rata begitu. Takut setan, takut ini, takut sengsara, takut kelaparan. Kalau saya takut, saya tidak menerima pernyataan atau pewahyuan Allah ini. Kalau saya takut, saya tidak diberkati Tuhan. Waktu saya masuk ke belakang, diberkati dengan kebun itu yang di belakang. Lurah di daerah sana mengatakan, wah ini orang Kristen ini, orang Paulus. Jangan-jangan nanti nyebarkan Injil di sini. Itu mau bangun tiang pancang patok-patok. Jangan-jangan menyebarkan ajaran melatih tentara kungfu di sini. Ya betul, karena memang tangan buah naga kalau mati lagi nih ya, ditayangkan kalau bisa, tolong dicek stop kontaknya nanti dibenahi sampai ya, karena ini setrumnya besar, jadi pakai stop kontak yang bagus, sudah tidak mengganggu jalan ibadah. Dan saudara bagian LCD saudara harus dipukul, doa minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan sampai sudah gagal melaksanakan tugas sekarang. Ya. Mari saya lanjutkan. Nah, saudara kasih Tuhan. Pada saat saya masuk juga, mau dirangkakan dengan tanah tiang pancak buah naga ini, mau diproduser. Dan yang terjadi apa? Alhamdulillah. Bahwa hantar anak-anak yang saya bina itu banyak sekali. Komunitas marginal. Bahasa lainnya itu preman-preman. Tempatnya orang digusur. Mereka mau aku. Akhirnya lurahnya tidak berani. Dan apa yang terjadi? Lurahnya dihukum sama Tuhan masuk penjara gara-gara kasus suket. Tentang suket. Suket itu proyek listrik negara itu, jaringan listrik yang melewati sawah, dapat ganti ruginya dipil, tak masalah. Ya, kemudian suatu saat bupatinya juga begitu menentang, sangat luar biasa. Saya sangat dipersulit sekali. Ya, sampai terjadi perang surat. Waduh, perkataannya tidak enak. Saya dilaporkan ke kejaksaan, ya, karena laporan lurah tadi dilaporkan ke kejaksaan, yang intinya saya menambah jumlah tanah. Saya tidak minta izin mengerjakan, padahal saya punya izin resmi semuanya. Satu-satunya yang punya izin resmi di daerah pantai saya.
Ya, tapi dikatakan katanya itu tidak tepat begitu. Dan saya melakukan satu tindakan yang tegas, press release. Saya lawan bupati, sama buat pernyataan. Hampir 20 wartawan saya kumpulkan, saya berbicara. Bupati daerah ini proses diskriminatif terhadap investor. Harusnya terhadap investor welcome. Harusnya melakukan usaha jemput bola untuk memberi kesempatan investor itu harus diperlakukan secara tepat. Kalau tidak nanti seperti kasus di Batam, banyak investor yang ingkar keluar. Ya, dan akhirnya apa? Bupati dikejar sama wartawan terus sampai akhirnya terjadi perdamaian. Keluargaan minta maaf dan saya berhasil. Kalau saya tidak berani, kalau saya penakut, habis. Pelayanan ini tidak habis. Saya di penjara, saya diancam. Anak-anak saya mau diculik saat sekolah. Habis sudah. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan. Saat itu saya tenang. Kalau sampai sekarang pelayanan diakonia itu bertumbuh, dari 4,5 hektar sekarang bertambah 50 hektar dengan tanaman buah naga. Ya sudah mulai kita tanam buah naga yang sudah berpanen. Berkunjung ke naga sana. Saudara, tenang ada waktu silakan makan buah naga sepuas-puasnya di sana. Penting, ya, tapi jangan berlarian di tengah buah naga. Sebab bahaya mengancam kalau sudah lari-lari di tengah kepleset, kesaplok, sulurnya buah naga habis. Sulurnya itu penuh duri. Bukan bahaya karena ada setannya, tidak. Sulurnya itu penuh duri. Mau petik buah naga itu penuh duri. Ya, jadi tidak ada yang saya takuti selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada Tuhan Yesus. Setan, saya tidak takut. Nyai Roh gitu, saya tidak takut. Saya tidak takut. Apa yang takut sama Nyai Roh gitu? Nyai Roh itu anteknya Lucifer. Lucifernya saya tidak takut sama Nyai Roh gitu, takut. Oh nanti kalau dia hantam sama tsunami, Allah membuktikan mampu menjaga. Sejak tsunami Aceh sampai hari ini tidak pernah tempat saya tersentuh air laut. Kiri kanan boleh dihantam gempa seperti gempa itu punya mata, lompat, tidak pernah tersentuh. Allah itu baik, sangat baik. Ya, mari dilanjutkan. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Ayat 8. Orang-orang Sunda, ya, terus tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi sudah jelas tadi. Ya, umatnya ini warga kerajaan juga. Tempatnya adalah halaman atau wilayah langit baru dan bumi baru yang disebut halaman. Sedangkan anak-anak keluarga kerajaan lebih jauh lagi mendekat. Kalau dulu ruang suci, pada akhir zaman nanti orang yang tinggal di sekitar kota 4 persegi. Para nabi, para rasul yang mati saja tidak masuk kota 4 persegi. Karena para nabi dan rasul mati. Di mana tempat mereka? Di sekitar tembok kota 4 persegi. Kalau sudah baca nanti Wahyu pasal 21 dan 22. Para rasul itu tertulis di sana namanya pada dasar tembok dari apa? Kota 4 persegi. Yang masuk kota 4 persegi itu cuma mempelai perempuan dan mempelai pria. Tabut perjanjian Allah dari kayu penaga yang emas dan tutupan gerak-gerak itu yang masuk kota 4 persegi Yerusalem kegenapan. Saudaraku, perkara itu sangat perlu untuk saudara mengerti waktu kedatangan Tuhan juga sangat perlu. Pengkhotbah tadi mengatakan bagi segala sesuatu di kolong langit ada waktunya, untuk semua pekerjaan ada waktunya. Lebih dahsyat lagi, Amsal Sulaiman pasal 6 ayat 4-11, sebut saja ngerti waktu. Amin. Amin. Sang hikmat yang mempermalukan kita untuk belajar pemalas, belajarlah sama sebut. Sebut itu binatang yang cerdik, bijaksana, ngerti waktu. Binatang yang tertib, disiplin sekalipun tanpa pemimpin, tanpa leader, tanpa mandor.
Dia bekerja tertib, disiplin, masing-masing mandiri. Mau berintegrasi, ada komunikasi baik. Jadi hamba Tuhan yang mau membangun tim Kristus belajar sama seperti. Betul tidak? Amin. Oh, tapi kalau belajar sama semut berat sekali. Berat sekali. Beratnya gimana coba? Seekor semut dia berjalan. Kalau saudara punya hikmat Pak Lipat Salomo mesti ngerti bahasanya semut. Begitu semut itu melihat makanan besar sebesar jempol, besar sekali tuh, padahal badannya kecil. Dia berteriak sukacita. Kalau anak Tuhan, oh haleluya, saya diberkati besar sekali. Semut itu langsung makan habis di situ. Wah, sebelum teman-teman habis tak makan ikan tete. Oh tidak, begitu dia cium berkat, dia langsung lari terbirit-birit. Bukan takut, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kawan, aku ada berkat besar. Ayo kita bawa bersama-sama. Kalau saudara tahu bahasanya semut, ya. Betul tidak? Oh betul, dibawa datang semuanya. Ya, oh lupis betul, baris. Orang Jawa dulu kan begitu. Itu sebenarnya orang Jawa. Itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Perancis, dari seorang pasukan Belanda yang aslinya warga Perancis. Namanya itu siapa? Saya bahasa lupa siapa? Bukan namanya bukan lupa. Siapa? Udah lupa. Karena orang Jawa tidak bisa menyebutkan namanya tersebut. Jadi, ya, Don Lopez, terus Comte sama De Paris namanya. Itu kapiten Belanda. Dia bijaksana. Terhadap orang-orang Jawa dia baik. Dia suka membagi-bagi. Jadi kalau dia memerintahkan kerja, sebuyannya Don Lopez Comte de Paris, Don Lopez Comte de Paris, kayak hidup Gideon kalau dulu begitu. Nah karena orang Jawa tidak bisa, Don Lopez Comte de Paris, Lopez Comte de Paris. Amin. Lopez Comte de Paris, Don Lopez Comte de Paris. Nama orang Belanda yang apa namanya, kapiten Belanda itu. Semua begitu kerja keras, makanan tidak dinikmati sendiri, dibawa masuk ke sarangnya, ya. Dan saya lihat betapa tertibnya mereka bekerja. Saat semut bekerja, amati. Kalau sudah punya hikmat, amati bekerja. Pernah nggak sudah melihat semut kakinya patah karena tertimpa makanannya? Pernah tidak? Belum pernah. Tapi kalau manusia bekerja, ya terkena musibah karena makanannya, karena berkatnya, banyak tidak? Banyak tidak? Bakul beras ketimbun beras, bakul minyak terbakar sama minyaknya, bakul bensin terbakar itu banyak, tapi semut tidak ada. Ngangkat roti besar, kakinya tertimpa sakit, dibawa ke sangkal kutub. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Itu menunjukkan bahwa di dalam berintegrasi, di dalam menjalin komunikasi, di dalam membangun kesatuan, Raja Salomo dalam Amsal 6, supaya kita belajar dari semut. Amin. Saya katakan, saya diberkati 50 hektar, sekarang belum panen. Tahun depan mungkin baru belajar panen, tapi tahun kedua sudah melimpah. Satu tiang, ya, saya katakan bisa menghasilkan 50 kilo minimal, bisa sampai 120 kilo. Saya buat terendah 50 kilo. Sekarang saya menjual 30.000. Ya, sekarang saya jual 30.000. Andai kata 50 kilo itu, per kilonya saya jual 20.000 saja. 50 kali 20.000, 1 juta satu tiang per tahun. 1 hektar 2.000 tiang, sudah 2 M. Kalau 50 hektar saya tanam 40 hektar, 2 M kali 40, sudah 80 M setiap tahun. Saya menyelenggarakan konferensi setahun 5 kali gak masalah. Sebab saya nasarkan berkat itu untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang besar. Amin. Amin. Saya nasarkan untuk Tuhan, sudah menjadi saksi. Untuk pelayanan, bukan untuk diri saya sendiri. Saya mau beri makan. Saya sudah dicukupi Tuhan. Mobil saya sudah punya gerobak,
jelek-jeleknya kurban. Semua atas sudah, anak-anak saya semuanya sudah diberkati mau rumah. Saya mau bangun rumah di mana saja Tuhan datang tahun 2029 saya mau aman. Mau bangun rumah yang besar. Memang saya mau membangun rumah di tempat Bapak Pendeta Hans Tangka sujud berdoa di situ di taman yang baru mulai saya kerjakan ini. Beliau sujud bersama tante yang bersama Ibu Hans Tangka di situ. Lengkap dengan rombongan ada Tuhan disuruh mendoakan tanah yang diberkati dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sampaikan, saya akan bangun rumah di sini. Saya akan bangun guest house untuk hamba-hamba Tuhan yang kepingin berdoa berpuasa. Haleluya. 75 meter itu udah laut selatan. Tidak usah takut sama ombak laut. Amin. Ombak laut itu membawa berkat. Laut itu milik kita. Ikannya untuk kita. Amin. Amin. Laut itu tidak membarang. Kamu mau berkati kalau bisa. Tapi kalau saya takut. Yang saya takutkan jadi kenyataan. Saya korban nanti takut. Wah. Jadi miskin betul. Tidak ada kamu takut. Takut itu hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Tak punya apa-apa. Tuhan perintahkan dirikan STT. Saya dirikan STT. Tuhan katakan gratis. Kuliah S1 gratis sampai wisuda. Program pasca sarjana magister gratis tanpa biaya sesen pun, makan, minum, pemondokan semua gratis. Tuhan suruh dari mana Tuhan saya? Tuhan berbicara setiap kepala. Aku yang punya, aku yang bertanggung jawab. Amin. Saya cuma saluran saja. Mereka hidup, mereka makan, mereka studi. Ya, dari beberapa perguruan tinggi di Jogja, ya, yang sudah terakreditasi termasuk STT kita ini sudah terakreditasi. Maksudnya kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Kalau kita ini sungguh-sungguh luar biasa. Kembali sebut saja ngerti waktu, ngerti masa. Kenapa tubuh Kristus mempelai perempuan Tuhan tidak ngerti waktu? Ya. Kemudian Matius 24, kalau sudah membaca ayat 22 sampai ayat 28, Markus pasal 13 ayat 20, waktunya dipersingkat. Waktunya dipersingkat. Coba dibaca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. 24 ayat 22, mari diperhatikan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, iya, terus maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya, maka akan dipersingkat. Iya, terus pada waktu jika orang berkata kepada kamu, ya, lihat Mesias ada di sini, atau dan Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada yang berkata, oh Mesias ada di sini, Mesias ada di NTT, Mesias ada di Papua, Mesias ada di Kopeng, Mesias ada di Puncak, jangan percaya. Kedatangan Mesias itu ajaib. Ya, kedatangan Mesias itu sangat ajaib. Kalau ada orang yang berkata, lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ayat 27 dibaca, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Amin. Yang memancar dari timur. Jadi tidak salah kalau Indonesia negeri yang berasal dari matahari terbit arah timur sesuai nubuat Nabi Yesaya dipilih Tuhan. Amin. Membawa berita kedatangan Tuhan, memancar nanti ke barat kalau selama ini. Amin. Orang Indonesia mendengar pemberitaan dari barat, sekalipun mereka tidak ngerti bahasanya. Kadang-kadang penerjemahnya sendiri juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si pengkhotbahnya, karena dia penerjemah, dia berkuasa ngomong apa saja. Saya pernah menjadi penerjemah orang Australia, bukan dari Inggris ke Indonesia, tapi dari Inggris ke bahasa Jawa. Saya sangat sulit menyusun bahasa itu. Dan tempatnya bukan main di Wonogiri, masih masuk lagi Pracimantoro masuk ke dalam pakai bahasa Jawa.
Saat khotbah pakai bahasa Inggris, saya tak nututi, saya khotbah sendiri pakai sedang bahasa Jawa. Saya khotbah sendiri. Mereka mantuk-mantuk, mereka gugur sendiri. Nggak nututi, saya terus terang. Orang Inggrisnya itu, orang Australia juga tak ngerti kalau saya itu tak menerjemahkan apa yang diomongkan. Kalau orang Indonesia khotbah sama orang Barat, wah serba yes man, karena kadang-kadang mental feudal itu masih sangat malam. Apalagi orang Barat datang bawa apa? Duit. Wah lebih mantuk-mantuk. Yes man. Tapi suatu saat, kalau firman itu digenapi, dari timur akan memancar ke barat. Amin. Berita pembangkit tubuh Kristus dari timur ke barat. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Indonesia. Oh haleluya. Janji Tuhan iya dan amin. Ya dan amin. Bahwa keselamatan itu nanti datang dari bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Israel menolak. Karena ketika percayaannya Israel dipangkas dari batang zaitun asli, dilemparkan. Sementara bangsa kafir yang zaitun yang dicangkokkan ke dalam batang zaitun asli sudah mendapat getah, sehingga berbuah lebat 30 kali, 60 kali, 100 kali. Nabi Musa mengatakan kepadamu akan ditambahkan berkat 1000 kali lipat ketika kamu masuk hidup ini. Amin. Ini janji Tuhan. Ketika bangsa kafir nanti diberkati, Israel akan cemburu. Kata Rasul Paulus, terpancing cemburunya yang mahir tabernakel mestinya ke Israel, tapi kok bangsa kafir mahir tabernakel? Karena suku Dan sudah berpindah ke tengah-tengah bangsa kafir. Amin. Suku Dan mengajarkan bagaimana seluk-beluk membangun tabernakel. Kitab Keluaran menuliskan demikian. Bukan orang Israel, suku Dan itu sudah dilemparkan karena dosanya, dianggap bangsa kafir. Sampai Wahyu pasal 7, 12 suku yang dimeterai suku Dan tidak ada. Karena dianggap bangsa kafir. Termasuk di antara kita. Bangsa kafir mahir dengan tabernakel, mahir dengan pembangunan tubuh Kristus, mahir dengan pembangunan kerajaan surga di bumi. Oleh sebab itu Israel nanti akan cemburu. Israel tidak bisa ditaklukkan dengan power, tidak bisa ditaklukkan dengan kecemerlangan, kejeniusan otak kita. Israel tidak bisa ditaklukkan dengan kekayaan juga. Israel hanya ditaklukkan dengan kekuatan salib Tuhan, di mana dari salib itu terpancar kekuatan hikmat marifat Allah. Amin. Dari salib itu terpancar kuasa hikmat marifat Allah, sehingga setiap hamba Tuhan yang berhikmat bermarifat mampu mengungkap rahasia tabernakel, rahasia kerajaan surga, rahasia pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mari dibaca 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dibaca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan janji bertobat. Tuhan. Mazmur 12 mengatakan janji yang murni, sempurna, teruji. Dia tidak lalai. Jangan meteraikan perkataan nubuat dalam kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Sudah baca Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10 mulai. Ya, lalu siapa yang berbuat apa ayat 10? Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku kepadamu, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan datang segera. Ini bukan omong kosong. Saudara berbahagialah saudara kalau saudara berjaga, waspada, siuman, dan mengerti waktu. Karena saudara adalah anak-anak terang,
Hanya untuk anak-anak yang hidup dalam gelap, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi untuk orang yang hidup dalam terang, kedatangan Tuhan itu sangat pasti. Bukan menurut hari dan jam sekali lagi, tetapi tentang tahunnya. Sudah Tuhan kita akan akhiri saat untuk kita break, ya, menikmati kopi atau teh dan snack yang disediakan setengah jam. Kemudian kita nanti akan kembali memulai sesi kedua pagi hari. Mari kita berdoa bersama-sama.